Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Meilani Diaramawati, nomor NPM 211600025 dari kelas A121 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kewarganegaraan Republikan dan awal mula konsep kewarganegaraan di Indonesia. Nah, teori kewarganegaraan Republikan. Teori kewarganegaraan Republikan dapat dipandang sebagai salah satu model khusus dari gagasan teori kewarganegaraan komunitarian. Teori ini menjadikan suatu masyarakat yang dinamakan komunitas publik sebagai pusat kehidupan politik. Keunggulan dan sekaligus nilai-nilai kebaikan yang diagungkan oleh teori Republikan adalah keberanian, kesetiaan, disiplin militer, dan kenegarawan. Hak-hak individu dijamin dan tiap individu warga negara dapat berperan aktif sebagai pelayan dalam komunitas publik mengisi sejarah perjalanan bangsa. Selanjutnya, kelemahan teori kewarganegaraan Republikan. Yang pertama, kelemahan dari teori kewarganegaraan Republikan ini bersifat klasik, yakni tentang konsepsi militer yang dianggap sebagai unsur membahayakan oleh kelompok tertentu. Yang kedua, konsepsi militer dianggap tidak peduli terhadap masalah ekonomi dan perdagangan serta kebutuhan pribadi individu masyarakat. Yang ketiga, pemikiran Republikan dimandang hanya ingin menciptakan suatu masyarakat tunggal yang absolut dan kurang memperhatikan pluralisme, nilai-nilai, dan kondisi masyarakat yang beragam. Dan kelemahan yang terakhir yaitu dapat menimbulkan pemanfaatan pihak-pihak tertentu untuk menentukan sikap demi mewujudkan keuntungan tertentu. Selanjutnya, awal mula konsep kewarganegaraan di Indonesia. Sejarah kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia yaitu Rejoice Regime tahun 1854 membagi penduduk India menjadi tiga golongan yaitu European, Inlanders, dan Fremdi Oosterlingen. Pembagian kekaulaan Belanda berdasarkan penggolongan ras tidak memuaskan banyak pihak karena dianggap tidak memupuk rasa persatuan sesama putra satu negara. Hingga pada tahun 1936 muncul petisi Roy. Tokohnya yaitu PEB bersama Yoheng Kamsan Prawoto yang menuntut sebuah UU kewarganegaraan di Indonesia dengan menghapus pembagian penduduk berdasarkan ras. Nah, selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur tentang kewarganegaraan pada pasal 26 yang berbunyi, A. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bahasa Indonesia asli dan orang-orang bahasa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. B. Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Secara yuridis, berdasarkan pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, istilah warga negara Indonesia dibedakan menjadi dua golongan, yaitu H. Warga negara asli atau pribumi, yaitu penduduk asli negara tersebut, contohnya suku Jawa, suku Madura, dan etnis keturunannya sejak lahir menjadi WNI, merupakan warga negara asli Indonesia. B. Warga negara asing, contohnya bangsa Tionghoa Timur Tengah, USA, dan sebagainya yang telah disahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya ada asas kewarganegaraan. Asas khusus kewarganegaraan yaitu asas-asas yang dianut oleh Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu yang pertama, asas ius sanguinis atau law of the blood, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Yang kedua, asas ius soli atau law of the soil, yaitu yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Dan yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
Selanjutnya ada asas kewarganegaraan khusus. Terdapat beberapa asas kewarganegaraan khusus yaitu yang pertama, asas kepentingan nasional, yaitu asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuan sendiri. Yang kedua, asas perlindungan maksimum, yaitu asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh pada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga, asas persamaan di dalam hukum dan pemerintah, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Dan yang keempat, asas kebenaran substantif, yaitu prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selanjutnya, masalah kewarganegaraan yang pertama ada apatrid. Adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Contohnya, ada warga negara A, lahir di negara B. Maka Anda tidaklah menjadi warga negara A dan juga Anda tidak dapat menjadi warga negara B. Dengan demikian, Anda tidak punya warga negara sama sekali. Yang kedua, bipatrid. Seorang penduduk yang mempunyai dua keluarga negara sekaligus atau keluarga negara rangkap. Contohnya, Anda warga negara B, lahir di bangsa A. Maka Anda dianggap sebagai warga negara B, akan tetapi negara A juga menganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat lahir Anda. Selanjutnya berdasarkan pada pasal UUD pada UUD pasal 26 yang dinyatakan sebagai warga negara, yaitu yang pertama, orang bangsa asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, faktor-faktor seseorang dapat menjadi warga negara yaitu yang pertama, karena kelahiran, yang kedua karena pengangkatan, yang ketiga karena dikabulkannya permohonan, yang keempat karena warga negaraan, yang kelima karena perkawinan, dan yang keenam karena turunan ayah ataupun ibu. Dan yang ketiga, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Kemudian menjadi warga negara yaitu yang pertama akta kelahiran, yang kedua surat bukti kewarganegaraan atau kutipan pernyataan sah buku catatan pengangkatan asing. Eh, ada juga surat bukti kewarganegaraan eh, berupa petikan keputusan presiden karena permohonan atau kewarganegaraan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.